Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leiti Konita dengan NIM 7111142046 dari Rombel EPA 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian yang telah saya buat. Perlengkapan kantor yang terpakai selama triwulan 1 sebesar rupiah 4 juta. Di sini ada dua nama akun, yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 4 juta di kolom debit dan perlengkapan 4 juta di kolom kredit. Perlengkapan kantor yang terpakai selama triwulan 1 sebesar 4 juta. Setelah saya analisis dan saya pahami, yang disesuaikan adalah perlengkapan kantor. Jadi saya mencatatnya di tabel jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan dan perlengkapan kantor. Alasan saya menggunakan akun beban adalah karena ada suatu pengorbanan berupa pemakaian sejumlah perlengkapan selama periode berjalan, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Dan karena di situ ada kata terpakai, jadi tidak ada perhitungan lain. Beban perusahaan dan sesuai dengan ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun perlengkapan ada di kredit karena selama periode waktu tersebut ada perlengkapan yang sudah habis dipakai oleh perusahaan. Karena perlengkapan merupakan aset, maka aset berkurang posisinya ada di kredit. Kenapa jumlahnya 4 juta? Karena sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian tersebut. Yang kedua, yaitu persediaan suku cadang bus yang masih tersisa belum dipakai pada akhir triwulan 1 adalah 30 juta. Di sini ada akun beban persediaan suku cadang bus yang masuk ke debit sebesar 7 juta dan persediaan suku cadang bus yang masuk ke kolom kredit sebesar 7 juta. Mengapa saya menggunakan akun beban? Karena ada suatu pengorbanan berupa pemakaian sejumlah persediaan suku cadang selama periode berjalan, yaitu sebesar 7 juta. Beban persediaan suku cadang masuk ke debit karena itu termasuk biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan dan sesuai ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun persediaan suku cadang bus ada di kredit. Karena selama periode waktu tersebut ada persediaan yang sudah dipakai habis oleh perusahaan. Karena persediaan suku cadang merupakan sebuah aset, maka aset berkurang posisinya akan masuk di kredit. Alasan mengapa jumlahnya 7 juta? Karena saldo awal sejumlah 37 juta dan tersisa 30 juta. Lalu hasil di jurnal penyesuaian 7 juta itu dari 37 juta dikurangi 30 juta. Jadi 7 juta itu adalah saldo yang masih tersisa di jurnal penyesuaian. Yang ketiga, semua aktiva tetap kecuali tanah disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan per tahun. Beban penyusutan bangunan di sini saya masukkan ke kredit sejumlah 10 juta dan akumulasi penyusutan bangunan ini saya masukkan ke kolom kredit 10 juta. Alasan saya menggunakan akun beban adalah karena ada suatu pengorbanan berupa aset tetap yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Aset tetap ini mengalami penyusutan atau berkurangnya kemampuan untuk memberikan manfaat secara berangsur-angsur, yaitu sebesar 10 juta. Beban penyusutan bangunan masuk ke debit karena itu termasuk biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan dan sesuai ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akumulasi penyusutan bangunan di kredit karena nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun fisikal untuk mencerminkan nilai yang saat ini disusutkan. Karena akumulasi penyusutan bangunan merupakan sebuah aset, maka aset berkurang posisinya di kredit. Alasan mengapa jumlahnya 10 juta? Karena saldo awalnya sejumlah 100 juta dan disusutkan sebesar 10%, maka hasil yang diperoleh adalah 10 juta. Lalu hasil di jurnal penyesuaiannya adalah 10 juta. Lalu ada beban penyusutan bus yang masuk ke kolom debit 100 juta dan akumulasi penyusutan bus 100 juta. Beban penyusutan bus yang terpakai selama 1 triwulan sebesar 100 juta. Yang telah saya pahami yang disesuaikan adalah beban penyusutan bus. Jadi
saya mencatatnya di tabel jurnal penyesuaian, yaitu beban pencatatan BUS dan akumulasi penyusutan BUS. Alasan saya menggunakan akun tersebut adalah karena ada suatu pengorbanan berupa aset tetap yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Aset tetap ini mengalami penyusutan atau berkurangnya kemampuan untuk memberikan manfaat secara berangsur-angsur, yaitu sebesar 100 juta. Beban penyusutan BUS masuk ke debit karena itu termasuk biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan, dan sesuai ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun akumulasi penyusutan di kredit karena nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun fisikal untuk mencerminkan nilai yang saat ini disusunkan. Karena akumulasi penyusutan BUS merupakan sebuah aset, maka aset berkurang posisinya di kredit. Dan alasan mengapa jumlahnya adalah 100 juta karena saldo awalnya terdapat 1 miliar dan disusutkan sebesar 10%, maka hasil yang diperoleh yaitu sebesar 100 juta dari. Lalu ada akun beban penyusutan peralatan sebesar 5.200.000 yang masuk ke kolom debit dan akumulasi penyusutan peralatan yang masuk ke kolom kredit sebesar 5.200.000. Beban penyusutan peralatan yang terpakai selama triwulan 1 sebesar 5,2 juta. Yang telah saya pahami yang disesuaikan adalah beban penyusutan bangunan. Jadi saya mencatatnya di tabel jurnal penyesuaian, yaitu penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Alasan saya menggunakan akun beban adalah karena ada sebuah pengorbanan yang berupa aset tetap yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Aset ini mengalami penyusutan dan berkurangnya kemampuan untuk memberikan manfaat secara berangsur-angsur, yaitu sebesar 5,2 juta. Beban penyusutan peralatan masuk ke debit karena itu termasuk biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan dan sesuai ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun akumulasi penyusutan peralatan di kredit karena nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun untuk mencerminkan nilai yang saat ini disusutkan. Karena akumulasi penyusutan peralatan merupakan sebuah aset, maka aset berkurang posisinya di kredit. Alasan mengapa jumlahnya 5,2 juta karena saldo awalnya sejumlah 5,2 juta kemudian disusutkan sebesar 10%, maka hasil yang diperoleh sebesar 5,2 juta. Kemudian yang keempat, ada iklan dibayar di muka. Adalah iklan harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan sampai akhir Maret 2011. Iklan yang sudah diterbitkan sebanyak 4 kali. Di jurnal penyesuaian ada akun beban iklan dan iklan dibayar di muka. Beban iklan masuk ke debit sebesar 1.200.000 dan iklan dibayar di muka masuk ke kredit 1.200.000. Alasan saya menggunakan akun beban adalah karena ada suatu pengorbanan berupa pemakaian sejumlah beban selama periode berjalan, yaitu sebesar 1,2 juta. Beban iklan masuk ke debit karena sesuai dengan ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun iklan dibayar di muka ada di kolom kredit karena selama periode waktu tersebut ada iklan yang sudah diterbitkan tetapi belum sepenuhnya. Karena iklan dibayar di muka merupakan sebuah aset, maka aset berkurang posisinya di kolom kredit. Mengapa hasilnya bisa 1,2 juta, 1.200.000? Karena saldo awal sebesar 3 juta untuk 10 kali penerbitan, sedangkan sampai akhir Maret 2011 iklan yang sudah diterbitkan baru 4 kali. Lalu saya hitung dari saldo awal 3 juta dibagi 10 kali penerbitan, kemudian dikali 4 sehingga hasil pada jurnal penyesuaian sebesar 1.200.000. Yang kelima, ada asuransi dibayar di muka. Adalah asuransi BUS untuk 1 tahun. Asuransi per bulan adalah 1 juta. Pada jurnal penyesuaian terdapat akun beban asuransi yang masuk ke debit sebesar 3 juta dan asuransi dibayar di muka yang masuk ke kredit sebesar 3 juta. Mengapa saya menggunakan akun beban? Karena ada suatu pengorbanan berupa transaksi selama periode berjalan, yaitu sebesar 3 juta.
Beban asuransi masuk ke debit karena sesuai dengan ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun asuransi dibayar di muka ada di kolom kredit. Karena selama periode waktu tersebut ada asuransi yang dibayarkan, karena asuransi dibayar di muka merupakan sebuah aset, maka aset berkurang posisinya di kredit. Mengapa hasilnya bisa 3 juta? Karena saldo awal 12 juta untuk 1 tahun, sedangkan sampai akhir Maret baru 3 bulan. Jadi saya hitung saldo awal 12 juta dibagi 12, kemudian dikali 3, sehingga hasil pada jurnal penyesuaian sebesar 3 juta. Kemudian soal nomor 6, sampai akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta. Pada jurnal penyesuaian terdapat akun komisi yang masuk ke debit sebesar 2 juta dan utang komisi yang masuk ke kredit sebesar 2 juta. Mengapa saya menggunakan akun beban? Karena ada suatu pengorbanan berupa pembayaran komisi sejumlah 2 juta selama periode berjalan. Dan alasan saya menggunakan utang komisi karena ada sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan sebesar 2 juta. Beban komisi masuk ke debit karena sesuai dengan ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun utang komisi ada di kolom kredit karena dengan ketentuan transaksi pencatatan akuntansi bahwa kewajiban bertambah ada di kredit. Mengapa hasilnya bisa 2 juta? Karena sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian di mana nominalnya sebesar 2 juta dan karena ada kata belum terbayarkan, jadi tidak ada perhitungan lain-lain. Yang ketujuh, beban bunga yang belum dibayarkan sebesar 1 juta. Pada jurnal penyesuaian terdapat akun beban bunga sebesar 1 juta masuk ke debit dan utang bunga masuk ke kredit sebesar 1 juta. Mengapa saya menggunakan akun beban? Karena utang bunga ada pada beban bunga yang belum terbayarkan, maka menyebabkan adanya utang bunga. Beban bunga masuk ke debit karena sesuai dengan ketentuan pencatatan transaksi akuntansi bahwa beban bertambah posisinya di debit, sedangkan akun utang bunga ada di kolom kredit karena sesuai dengan ketentuan transaksi pencatatan akuntansi. Jika kewajiban bertambah maka ada di kredit. Mengapa hasilnya bisa 1 juta? Karena sesuai dengan ayat jurnal penyesuaian tersebut di mana nominalnya sebesar 1 juta karena ada kata belum dibayarkan, jadi tidak ada perhitungan lain-lain. Hasil akhir dari jurnal penyesuaian yang telah saya buat di kolom debit sejumlah 133.400.000 dan di kolom kredit sejumlah 133.400.000. Artinya sisi debit dan kredit adalah seimbang. Sekian video akuntansi jurnal penyesuaian yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.